semuanya, welcome back to Kapan Lagi On Air with me, Tiara. Apa kabarnya nih? Kalian Sabtu-Sabtu gini lagi ngapain nih? Sabtu-Sabtu siang ya. Enaknya tuh, ya sebenarnya enak rebahan di rumah, santai-santai, scroll-scroll handphone, atau mungkin streaming film. Pokoknya santai-santai aja lah, mumpung weekend kan. Atau mungkin kalian sukanya kalau weekend jalan-jalan. Kalau misalnya kalian kebetulan lagi di rumah aja nih, Tiara temenin deh. Tiara bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu bintang tamu ya, yang sebenarnya Tiara agak deg-degan untuk ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kali ini karena dia itu adalah girl crushnya Tiara, jadi kayak ya ampun deg-degan banget, cuman nggak sabar juga sih bakal ngobrol. Jadi kalau harus bintang tamu kita siang hari ini, dia penyanyi cantik ya, tapi dia juga main film, dan baru-baru ini dia juga mengisi suara untuk film animasi yang ada di Disney Plus Hotstar. Kalian bisa tebak nggak? Ini salah satu film animasi Disney yang terbaru, rilisnya beberapa bulan yang lalu, dan baru kemarin rilis di Disney Plus Hotstar, yaitu film Raya and the Last Dragon. Kalian udah nonton belum? Tiara sih udah nonton ya, dan keren banget ya, bagus banget. Tiara sih sempat nangis sih kebetulan gitu ya. Dan bintang tamu kita kali ini, dia mengisi salah satu dari 3 karakter utama di film ini. Siapakah dia? Kita lihat dulu apakah dia sudah gabung atau belum. Oke. Sengaja ya, kita ajak join. Hai, apa Celia? Halo, halo. Apa kabar Semoga nih? itu aman. Nah, kalau jadi siang hari ini kita bakal ngobrol dengan pengisi suara Namari di Raya and the Last Dragon. Gimana kalau kita sambut dari Eva Celia? Halo. Hai, halo, halo. Sehat? Sehat, sehat. Di mana nih? Lagi di rumah ya? Di rumah pastinya. Sekarang kesibukannya apa nih? Selain tentunya promosi untuk Raya and the Last Dragon nih. Aku sekarang kesibukannya lagi macam-macam sih. Aku lagi boom, Wow. ngomongin Disney Raya dan Aduh, banyak ya proyeknya ya, produktif sekali loh. Ngomong-ngomong, selamat ya udah dirilis nih Raya and the Last Dragon di Disney Plus Hotstar ya. Keren banget, aku kemarin langsung nonton loh, waktu rilis jam 2 tuh langsung aku tungguin, ini mana filmnya nggak dirilis kan. Setelah, tadi. aduh, langsung ketonton. Keren banget. Eh, Dan terharu, bagus banget ya, pesan yang dibawa di film itu bagus banget ya Eva ya. ya, selalu Disney memang selalu hebat deh kalau udah kayak gitu-gitu tuh they're the best. Benar, setuju banget. Ceritanya, visualnya, lagunya, semuanya luar biasa deh. Nah, Yep. Eva, kamu kan ini pengalaman pertama ya menjadi pengisi suara untuk film animasi. Mungkin bisa diceritain dong, gimana sih awalnya bisa bergabung di Raya and the Last Dragon? Kamu ditawarin langsung kah atau sempat ikut casting untuk menjadi Namari? Kita semua yang terlibat dalam Disney's Raya and the Last Dragon itu mengikuti rangkaian voice audition dulu. Waktu itu tuh sebenarnya prosesnya lumayan cepat sih. We came in, terus ada beberapa adegan yang dipilih untuk kita perankan gitu ya, sebagai Namari. Kemudian ada proses menunggunya apakah di approve atau enggak, and then a week later aku masuk ke studio and we actually the whole movie ya, seperti itu. Jadi ya memang ada rangkaian voice testnya dulu, so I'm super lucky to be chosen. Berarti dari awal itu memang udah tes voice-nya untuk Namari ya, Eva? Ya. Nah, pengalaman pertama nih, apa? Kamu sempat merasa canggung nggak nih waktu mengisi suara di studio? Iya, agak deg-degan sih karena kan sebenarnya udah lama banget ya nggak acting, dan um, ini juga pengalaman pertama aku dubbing juga. Jadi of course I was nervous, terus
agak bingung gitu, ini kayak harus, aku nggak tahu harus expect apa kalau dubbing. Dan ternyata memang uh, sangat similar to acting. You do sort of like harus acting gitu kan, dan nggak bisa statis, you have to be dynamic, you have to benar-benar kalimat-kalimatnya gitu. Jadi uh, banyak sekali tantangan, cuman untungnya tim produksi sangat helpful, mereka semua sangat profesional dan tahu apa yang mereka mau. Jadi walaupun ada minor adjustment here and there dengan kata-kata, prosesnya berjalan dengan sangat cepat dan aku merasa sangat nyaman. Untuk satu film itu ya, itu kamu take-nya berapa lama? Satu hari kah? Atau mungkin berhari-hari? Gimana? Satu hari sih, beberapa jam. It was actually Oh really iya? cepet Cepet ya? banget. Aku pikir nggak kamu membutuhkan waktu lama gitu. Ya cepet, aku agak deg-degan kayak takut tidak sesuai ekspektasi atau apa gitu. Cuma tadi pas aku nonton kayak, uh, keren Bagus juga. banget loh tapi. Aku kemarin nonton kan pakai yang versi dubbing kan. Gitu. Dan Mm-mm. uh, aku nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya aku ngelihat Eva kan sebagai sosok yang kalem gitu kan ya, kalau dari tampilannya gitu, ternyata ketika jadi Namari bisa fierce banget nih, kebawa banget nih fierce-nya, so Iya, aku seneng suka. sih. Di awal aku nonton Raya, aku kan sebenarnya um, udah cukup mantep di Last Dragon way before uh, dirilis gitu, karena aku lihat di announce bahwa akan ada uh, animasi mereka pertama yang terinspirasi negara gitu. Jadi I was super excited finally ada pahlawan yang mirip sama kita dan terinspirasi represent our voice gitu. Jadi aku dari awal udah seneng banget nonton. Aku memang sangat terpukau dengan karakter Namari ini. I mean, she was just such a strong presence gitu. Dan ketika aku ditawarin untuk memerankan Namari, aku justru agak deg-degan karena sebenarnya kan suara aku dan personality aku sebenarnya lebih bubbly gitu kan dibanding yang serius, puasa, uh, berwibawa gitu. Jadi I was really nervous. cuman cuma panduan tim Disney, semua berjalan dengan lancar. Bersyukur ya, alhamdulillah berjalan lancar gitu. Nah, Eva, em, kamu tadi bilang memang dari awal tertarik gitu ya, tapi kalau buat kamu nih sebenarnya apa sih hal yang dari Namari yang sangat-sangat bikin kamu suka banget sama dia? Ya selain karakternya yang sangat unik, aku melihat Namari tuh ada beberapa kemiripan gitu yang mungkin tampak keluarnya itu a little bit of intimidating. She has that a little that attitude, cuman sebenarnya dalamnya tuh lembut gitu. Dan yang aku suka dari Namari ini, dia punya a very strong will, passion yang sangat besar untuk melindungi rakyatnya gitu. That's what I love about her. Apapun yang dia lakukan itu adalah untuk keselamatan rakyatnya. Dan kalau misalnya nih ya, kamu diminta untuk coba dong kasih satu kata yang kamu sangat menggambarkan Namari, menurut kamu itu apa? Tangguh. Tangguh. Emang sih aku setuju sih, dia tuh tangguh banget sih dengan kemampuan berantemnya juga, terus kayak pemberani banget, so, setuju aku. Nah, Eva, Namari sendiri ini kan sebenarnya adalah karakter antagonisnya. Salah satu hal yang sebenarnya aku sukai dari film Raya and the Last Dragon adalah kita di awal tuh dikenalin ini loh antagonisnya gitu. Tapi menurut aku sendiri antagonis antagonis dalam film ini tuh sebenarnya dia nggak pure evil, tapi dia karena sebenarnya cuma beda pendapat aja dari protagonisnya kita kan, betul nggak? Setuju nggak menurut kamu? Iya, setuju. Menurut aku si Namari memang kebetulan dibicarakan dengan cara yang beda dari Raya gitu. Kan niatnya dia dari awal memang untuk melindungi rakyat. Mungkin it translated into something apa namanya, nggak salah, but her intention was always good. Walaupun dia mungkin kita dikenal sebagai antagonis, tapi menurut kamu Namari ini
bisa relate nggak sih ke penonton, dan kira-kira setelah menonton Raya and the Last Dragon, penonton tuh bisa nggak sih mendapatkan pelajaran dari sosok Namari? Well, sebenarnya dari semua karakter yang ada di Disney's Raya and the Last Dragon ini banyak sekali sih value-value yang kita apply to our daily life. Cuman Namari sendiri, I think what buat aku secara personal tuh apa yang aku suka dari dia adalah dia seseorang yang berani um, untuk mengambil keputusan gitu, seseorang yang berani untuk um, to step up for people gitu. And menurut aku di zaman yang seperti sekarang ini, during this difficult time, kayaknya it's important for us untuk um, to be there for each other, untuk untuk berbuat baik kepada satu sama lain gitu. Dan menurut aku pada intinya nama itu seperti itu. Memang semua hal yang dia lakukan ya dalam film itu tuh memang tujuannya ya for her people gitu, emang it's not for her selfish intention gitu. Aku juga setuju. Jadi menurut aku Namari dan karakter-karakter lain dalam film ini tuh emang inspirational sekali ya, Eva ya. Nah, Banget. kalau kamu nih misalnya sehari aja menjadi Namari, apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Aku kemarin udah jadi nasi pas mau Disney's Raya and the Last Dragon. Aku seneng banget. I love playing dress up to be Namari, so it was really fun. Yang aku lakukan tuh kalau misalnya aku bisa menjadi Namari, mungkin aku pengen baikan sama Raya. Pengen ya udah lah ya, damai-damai aja kita tuh ya, salah berantem-berantem. Ngomong tadi kamu bilang kamu udah sehari menjadi Namari, udah play dress up, itu kamu berarti menggunakan bajunya yang pas dia pakai apa sih, kayak kemben gitu nggak sih bajunya Namari itu? Untuk yang kemarin itu, yang Mm-mm. sebenarnya sih, wardrobe yang kemarin aku pakai, baju yang kemarin aku pakai itu memang terinspirasi dari adat Jawa gitu. Aku menggunakan kain batik, bawahannya tuh motif Tanjung yang punya filosofi pemimpin yang bijaksana. Terus atasnya aku pakai selendang motif wajik. Ya, aku seneng banget sih, kebetulan like my glam team is like awesome, so shout out to them untuk bantuin aku untuk to create the look that really represent, cuma represent Indonesia gitu. Aku seneng banget kemarin. Kamu waktu kamu dress up as Namari merasa kayak kuat, strong banget kayak Namari nggak? Kayak nggak mau lepas. Pingin kayak gini terus tiap hari, aneh. Aduh, ya ampun. Nah, kalau buat kamu nih Eva, banyak banget dialog-dialog Namari yang menurut aku keren-keren banget gitu. Nah, buat kamu nih, ada nggak dialognya Namari yang sangat mengena banget di kamu? Aduh, banyak banget. Aku dari kemarin ditanya yang sama, mana I cannot pick my favorite one karena banget, dan yang aku suka tuh panjang-panjang dan emosional. Kayaknya kalau aku actingin sekarang nggak bisa. Tonton beneran deh, you have to watch it. It's such an amazing. Oh iya, kamu bilang kan dialog-dialog Nina Marin ini terasa sangat emosional. Nah, kamu sendiri waktu take vokalnya gitu untuk membangun emosi-emosi tersebut tuh apa proses yang kamu lewat? Sebenarnya dari sebelum aku masuk ke studio untuk take suara untuk Namari, aku sudah melakukan riset terlebih dahulu sih. Aku nonton filmnya, aku terutama aku memperhatikan Namari gitu, dan motivasinya, kenapa dia melakukan hal ini, dia melakukan hal itu, karena menurut aku dalam acting motivasi sebuah karakter itu yang paling penting untuk
dipahami gitu. Jadi ketika masuk studio aku udah tahu lah gitu, ketika dia marah, ketika dia sedih, ketika dia kecewa itu kenapa, dan I just become her gitu. Aku rasakan apa yang dia rasakan, dan yeah, I hope it translates. I hope it does Namari justice gitu. Tapi karakter Namari ini kan gimana ya? Aku melihatnya dia tangguh, tapi juga kayaknya sebenarnya banyak yang dipendam juga. Nah, kamu sendiri sempat merasa kayak, aduh, ini cukup menguras cukup capek juga nih take-nya untuk si Namari ini. Sempat merasa gitu nggak? Iya, terutama bagian fighting, karena pas itu slash sound effects tuh ternyata kita juga sambil kayak melakukan gerakan apa yang kita lihat di layar gitu. Oh So iya. that was dan fighting Sina dan Raya ini juga cukup lengthy. Jadi kayak sampai ngos-ngosan sih, sampai keringetan jujur. Capek ya. Berarti kamu kalau misalnya Namari kayak lagi ninju atau apa, dia nggak ninju sih, tapi kayak lagi berantem Iya, itu kamu juga harus mempraktekkan gitu. iya, dan adegan fighting itu kan juga terinspirasi dari Pancak-Silat kan. Jadi I think it was so cool to see gitu. Dan ya selain Pancak-Silat juga banyak sih inspirasi dari budaya Indonesia. Ada batik, ada wayang, ada gamelan gitu. It was so dreamy gitu. Detailnya tuh super amazing pokoknya ini. Tadi kamu bilang sebelum kamu take vokal untuk Namari, kamu sempat melakukan research nih untuk karakter ini kan. Dan sebelumnya karakter Namari ini kan udah diisi ya suaranya sama The Incredible Gemachan nih kan. Ya, nah kamu sendiri nih waktu mendalami karakternya si Namari, apakah kamu ini mempelajari Namari versi Gima atau kamu justru mau berusaha untuk aku mau membuat interpretasi baru nih untuk karakter ini? A little bit of both sih sebenarnya, karena menurut aku suaranya Jemacha tuh is very very strong gitu. Yang aku coba bawa, what I try to bring to the table juga, bahwa aku juga harus memiliki that strong presence juga gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya sih, aku sangat mempelajari gimana Jema-chan menjadi Namari, cuman at the same time aku ingin ada personality aku juga yang muncul di Namari versi Indonesia ini. Tapi sempat kesulitan nggak? Karena kan mungkin tanpa sadar, wow, jatuh. Tapi sempat kesulitan nggak? Karena mungkin tanpa sadar kan kita mungkin jadi kayak terpengaruh nih, kan terpengaruh dengan pengisi suara sebelumnya, akhirnya mungkin terbawa gitu. Nah kalau Eva sendiri akhirnya gimana cara untuk supaya benar-benar misalkan kalau ini Namari versi Juma-chan dan ini Namari versi Eva, waktu prosesnya itu apakah kamu gimana untuk konsennya dalam membentuk karakter ini? Karena menurut aku sebenarnya simpelnya adalah pasti my interpretation to Namari sama versinya Jema-chan pasti berbeda, karena kita punya experience yang berbeda-beda sehingga kita bisa relate ke nama itu. Jadi pada dasarnya akan ada perbedaan, because we both relate to Namari dengan cara yang sangat berbeda gitu. Jadi nggak yang terpengaruh banget ya, yang Enggak, iya. pas tik itu udah jadi Namari gitu ya. Nah, salah satu hal yang menarik dari Namari ya, selain karakter yang kuat, dia itu juga kalau aku lihat memiliki love-hate relationship sama si Raya gitu kan. Nah kalau kamu sendiri nih, gimana cara membangun hal ini dengan Mika Tambayong? Well, aku sebenarnya sama Mika belum pernah ketemu secara formal gitu. Mungkin we've seen each other at event dan hi bye doang. Dan uniknya pas tes produksi ini kita juga nggak saling ketemu gitu. Kan aku udah membayangkan Mika akan memerankan Raya sebagai, dan I think she's a perfect cast
for Raya gitu. Jadi dan pas ketemu ketika kita we were doing photo shoots and stuff, all of us, aku, Mika, dan Mbak Ayu, we bonded right away. Kita kayak cewek Virgo yang kayak, oh my gosh, ternyata seru banget dan kita bertiga we had a very special connection and I thought it was very special. Chemistry-nya juga effortless. Jadi aku seneng banget sih. I think salah satu hal yang paling berharga yang dari pengalaman ini adalah aku bisa ketemu dengan mereka berdua. Gitu. Berarti selama take vokal itu sendiri-sendiri ya Eva ya? Betul. Nah itu gimana dong kayak ketika dialog berdua gitu tektokannya biar dapet, kamu gimana nih membangunnya nih? Sebenarnya kan di di adegan-adegan yang udah ada di filmnya itu dialognya tetap ada gitu. Jadi aku sedang dialog dengan Raya, cuman ya nggak ada kayaknya di situ. Jadi it was secara teknis sih cukup mudah, nggak yang bukan sesuatu yang bikin malah mempersulit sama sekali, enggak gitu. Karena yang tadi aku bilang, aku bekerja sama dengan tim yang sangat amat mahir dalam pekerjaan mereka gitu. They really know what they're doing and tantangan yang paling besar buat aku ketika melakukan adegan sebagai Namari adalah ketika bahasa Inggris ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu kadang kepanjangan, ada beberapa kata-kata yang harus di-adjust. Cuman itu juga tim produksinya udah sangat, they're so good at it dan super effortless, jadi hasilnya juga. Dan ada beberapa kalimat dalam bahasa Inggris yang mungkin kalau diterjemahkan dengan ke bahasa Indonesia itu konteksnya jadi beda, like the literal translation itu nggak sama gitu. Jadi gimana itu caranya kita we recreate the scene cuman tanpa keluar banget dari konteks yang udah ada. Challenge-nya sebenarnya di situ gitu. Nah, kalau gitu selama kamu take vokal itu bisa untuk improve dialog apa enggak sih, Pak? Atau kamu harus ke skripnya nih? Yang pasti kan kita pingin artinya tetap sama gitu ya dengan apa yang kita nggak mau. Yang pasti we don't want the konteks untuk berubah. Cuman yang tadi aku bilang ada beberapa kalimat di-adjust karena misalnya bercandaan atau apa itu kan ada yang kalau diterjemahkan secara literal kan agak masuk ya. Masuk. Jadi sebenarnya apakah aku ada ruang untuk improv mungkin secara emosi ya karena semuanya is already written gitu. And, kita kan as animasi kita maunya it's sama gitu, the length of the sentence as the gambar yang sedang berbicara gitu. Ya semuanya udah ditulis dan it was very very challenging, cuman at the same time dengan orang-orang yang sangat memudahkan pekerjaan itu. Dari pengalaman kamu mengisi suara Namari, apa sih hal yang paling menakjubkan yang kamu temui waktu proses take vokalnya ini? Kayaknya justru ketika aku melakukan dubbing kemarin itu, I think for me yang paling aku pikirin adalah wah sebenarnya this job is actually very difficult. Jadi kayak hat off kepada professional dubbers dan iya maksudnya kayak to make a character come to life itu benar-benar menurut aku is an art itself sih. Jadi aku kan sering banget tuh nontonin kayak behind the scene dubbing gitu ya, like actors. Sama aku juga. Ya, mereka kan benar-benar acting gitu, mereka dynamic.
nonton kayak emang harus gitu ya. Terus ternyata kemarin pas aku melakukan dubbing ya memang harus seperti itu, karena kalau misalnya kita statis aja, kita hanya membaca ya kedengarannya akan sangat membaca dan it's not believable gitu kepada audiensnya. Jadi it's a lot like acting, dan ya itu sih kayak pelajaran yang paling berharga yang kemarin aku dapat. Aku juga setiap nonton kayak b-roll gitu untuk film-film animasi lain gitu, selalu aku bayangin kayak nih pengisi suaranya pasti capek banget ya, udah harus ngatur suara, terus kayak Mas Rizky, aduh ternyata benar-benar pekerjaan yang sulit banget ya Eva ya. Kamu sendiri kira-kira mau nggak nih ke depannya kalau misalnya dapat kesempatan untuk mengisi film animasi lagi, pengen nggak? Mau banget sih. Nggak tahu ya, maksudnya kayak ternyata aku sangat enjoy gitu. Aku sangat enjoy prosesnya, and it's really really fun, and ya pasti pengen banget, semoga. Semoga ya. Nah, kembali lagi nih ke film Raya and the Last Dragon. Dari film ini ya banyak banget scene-scene yang luar biasa cantik, luar biasa emosional gitu ya. Aku sendiri waktu menonton ini bener-bener visualnya cantik banget, kayak enjoy banget nonton. Dan kalau kamu sendiri nih, menurut kamu ya, scene mana nih dari film ini yang terasa paling magical buat kamu? Aduh, ada sih, cuman kalau aku kasih tahu tuh spoiler banget, jadi jangan. Jadi mungkin nonton. Nanti kalau udah pada tonton, kalau udah pada nonton aku kasih tahu. Kan kalau nggak spoiler, di adegan opening tuh menurut aku it's super magical. Adegan opening the movie is just super magical. Kayak wow, so rich in color and apa namanya detail, the attention to detail, immaculate. I love the intro of the whole movie. Dan Ryan keren banget ya, karena kan dia menggabungkan berbagai macam budaya dari negara-negara di Asia Tenggara menjadi satu gitu, melebur gitu. Jadi nggak menggambarkan kok satu budaya ini sebagai evil, satu budaya ini sebagai yang baik gitu. Jadi ketika kita nonton kita bisa merasa wah ini nih ada ini nih, aku familiar nih, aku ada salah satu scene, tapi kayaknya kalau menceritakan bakal terasa spoiler ya. Waduh, paham banget nih ini nih, paham banget nih. Tanya. Nah, harus I just feel like untuk film yang terinspirasi dari budaya Asia Tenggara tuh ketika ditonton tuh it's really close to the heart, karena kalian akan detail-detail yang oh this is dari Indonesia, ini terinspirasi dari Indonesia, dan there's just so many levels of representation yang menurut aku bisa membuat anak-anak muda dan generasi muda bangga untuk menjadi bagian dari Asia Tenggara gitu. Nah, untuk film ini ya, aku rasa pasti para penonton ya, mungkin anak-anak kecil gitu ya, akan terinspirasi nih dengan film ini. Nah, kalau menurut kamu orang-orang dewasa, kita nih yang menonton film Raya and the Last Dragon, bakal terinspirasi juga nggak sih? Pasti sih, I think that's what Disney movies do dari dulu. Apapun yang mereka buat pasti menginspirasi banyak sekali orang, regardless of their age or gender. Jadi untuk bisa menjadi bagian dari sesuatu yang sebesar itu, ya it's such an honor for me. Cuman yang pasti, regardless of your age, kalian pasti akan inspirasi dengan pesan yang jadi film ini gitu. Dan kebetulan value-value-nya juga cukup lekat dengan masyarakat kita. Gotong royong, saling menopang, mengesampingkan ego, apalagi di era pandemi kayak gini, di mana just everything is lagi sulit gitu, dan di mana kita mengedepankan kindness, staying positive, saling percaya. Jadi I think a lot of people belajar banyak dari film ini. Dan film ini tuh terasa sangat cocok untuk saat ini ya, kayak dengan konsepnya untuk menyatukan perbedaan gitu, sepertinya kayak waktunya pas sekali untuk dirilis ya.
Setuju nggak kamu Eva? Betul banget. Nah, dari tadi kita ngomongin Ryan Lost Dragon, kita ngomongin Disney gitu. Nah, Disney sendiri kan udah banyak lah ya anak-anak yang tumbuh besar bersama Disney ya. Kalau Eva sendiri, kamu tumbuh bersama Disney juga dong pasti ya? Wah iyalah, banget sekarang deh. Nah, kamu masih ingat nggak film pertama dari Disney yang kamu tonton? Oke, ada Jungle Book. Jungle Hmm. Book kebetulan adalah uh, film favorit mamaku. Jadi yeah, she always played the movie for me. So I love Jungle Book. I love the movie and I love the soundtrack. Lighting itu juga salah satu favorit aku. Aristocats. I love Oliver and Company. Aku suka uh, Little Mermaid. Pokoknya banyak banget deh. Kayak Pocahontas juga. She's my favorite Disney princess and I wanna be her so bad. Oh, iya. Kenapa nih? Kenapa? Apa yang membuat Pocahontas menjadi Disney princess favorit kamu? Karena dia tuh she's very in touch with nature and apa namanya dia sangat menghormati alam dan binatang. I feel like I can relate to that a lot. Ya, yeah, Berarti waktu kecil dulu suka dong nyanyi lagu Disney itu di rumah. banget. Apa? Dulu suka nyanyi lagunya apa nih? Paling sering. Aduh, banyak banget lagunya. Ya Color of the Wind, Go the Distance, Glass. Ya banyak banget deh. Bare Necessity, the book is also one of my favorite. Ya banyak, banyak. Cinderella juga banyak sekali lagu yang aku suka. So This Is Love. Ya. Yeah. Bagus banget emang. Emang Kenapa? salah satu kelebihan dari Disney adalah lagunya tuh didengar sepanjang masa enak semua. Oh, they're the one. Terus. Gila soundtracknya tuh menurut aku bagus-bagus banget. Beauty and the Beast juga lagunya bagus banget. Maksudnya aku sebagai penulis dan sebagai musisi, I just respect their songwriters and their music so much. Jadi lagu-lagu maupun film-film Disney itu sangat dekat dengan hati aku. They're magical memang ya, kayak Disney itu ya udah magical gitu. Nah, coba dong Eva, kamu kasih satu alasan ya. Kenapa? Gak usah satu deh, alasan pokoknya. Kenapa nih kayak lovers wajib banget untuk nonton Raya and the Last Dragon? Menurut kalian semua harus banget nonton Disney's Raya and the Last Dragon karena banyak sekali hal. Salah satu alasannya adalah karena ini adalah film animasi pertama yang terinspirasi dari Asia Tenggara. So it's so refreshing to see lagi ada gagasan sosok peran utama wanita yang kuat gitu, 3 sosok peran utama wanita yang kuat yang menurut aku jarang dilihat di sini. So it's super important as young girls to see that women should empower women gitu. Jadi itu adalah salah satu alasannya. Yang kedua ya karena alur ceritanya tuh sangat heartwarming ya, maksudnya kayak it will make you laugh, akan membuat kalian ketawa, akan membuat kalian terharu. Pokoknya it's just such a feel good movie yang menurut aku jangan sampai kalian miss. Kayak lovers ya, Evan sendiri udah bilang kalian jangan sampai ketinggalan untuk nonton Raya and the Last Dragon. Udah ada dari kemarin ya di Disney Plus Hotstar ya. Disney Plus Hotstar. Oke, Eva, thank you banget untuk waktunya siang hari ini. Thank you. Thank you, sukses terus ya. Semoga tadi project-projectnya yang akan rilis, yang lagi dikerjakan, semoga sukses, semoga lancar semuanya, dan semoga sehat-sehat terus ya Eva ya. Terima kasih. Eva, sampai jumpa ya, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Bye-bye. Bye. Oke, Kak Lovers, itu tadi
tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Eva Celia. Aduh, cantik banget, pintar banget, inspiring banget. Dan dia juga memerankan karakter yang keren banget sama Mari. Jadi lovers ya, kalian tentunya jangan lupa untuk nonton Raya and the Last Dragon. Tadi Eva udah kasih ya alasan kenapa kalian wajib banget nonton film ini. Karena memang Tiro udah nonton dan bagus-bagus itu. Jadi kalian harus nonton. Dan lovers, kayaknya kita udah dulu ya. Kita udah sini. Dan Tiara mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang setia nantengin dari tadi ya. Kalau misalnya kalian datangnya terlambat atau pengen nonton lagi, jangan sedih, kalian tinggal lihat di Instagramnya kapanlagi.com atau kalian bisa lihat nanti di channel video dan YouTube kapanlagi.com. Sempat ngeblank ya Bu, jangan sempat gitu. Oke. Dan Tiara mau mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kalau misalnya Tiara ada salah-salah. Sampai jumpa lagi di Kapan Lagi on Air selanjutnya. Bye bye.